Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Epong Sumiati dari SMA Negeri Conggeang, Kabupaten Sumedang, akan menyampaikan materi biologi mengenai enzim dan metabolisme pelajaran biologi kelas 12 di semester 5. Di sini kita akan melihat peta konsep bahasan mengenai kaitan enzim dan metabolisme sel. Dimulai dari pengertian apa itu metabolisme yang meliputi katabolisme dan anabolisme, kemudian enzim meliputi klasifikasi enzim, sifat-sifat enzim, kemudian inhibitor, kemudian komponen penyusun enzim, cara kerja enzim, dan faktor kerja. Nah, dalam bahasan saya kali ini, yaitu saya akan membahas mengenai enzim dulu. Pengertian metabolisme terlebih dahulu yaitu reaksi-reaksi kimia untuk mengubah zat-zat yang menghasilkan energi maupun yang memerlukan energi yang terjadi di dalam sel-sel tubuh, di mana metabolisme itu meliputi peristiwa katabolisme dan anabolisme. Perbedaannya, katabolisme adalah reaksi penguraian senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dan menghasilkan energi, atau disebut juga reaksi eksergonik. Sedangkan anabolisme adalah reaksi penyusunan senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks dan memerlukan energi, atau reaksi endogonik. Di mana contohnya anabolisme sudah dibahas pada video yang lalu, yaitu mengenai peristiwa fotosintesis. Sedangkan katabolisme nanti akan dibahas setelah enzim, yaitu contohnya peristiwa respirasi. Nah, untuk seluruh proses metabolisme memerlukan enzim, di mana enzim adalah senyawa protein yang diproduksi oleh sel-sel makhluk hidup dan berfungsi sebagai biokatalisator. Biokatalisator artinya reaksi yang membantu mempercepat proses reaksi kimia di dalam makhluk hidup. Adapun di dalam enzim melibatkan zat yang dipengaruhi oleh enzim tersebut, itu namanya substrat. Sedangkan produk atau hasil dari reaksi enzim dari substrat itu disebutnya produk. Ya. Kemudian kita lihat klasifikasi enzim. Enzim ada yang termasuk enzim intraseluler, yaitu enzim yang bekerja di dalam sel, di dalam tubuh makhluk hidup yang terdiri dari jutaan sel. Contohnya enzim katalase, yaitu enzim yang membantu menguraikan reaksi H2O2 yang bersifat racun di dalam sel menjadi H2O dan oksigen. Kemudian enzim ekstraseluler, yaitu enzim yang bekerja di luar sel. Contohnya enzim-enzim di dalam pencernaan. Jadi enzim ada dua macam, dua kelompok, yaitu enzim yang bekerja di dalam sel dan enzim yang bekerja di luar sel. Selanjutnya, komponen penyusun enzim. Enzim itu komponen penyusunnya terdiri dari protein. Itu istilahnya kalau disusun oleh protein disebutnya apoenzim. Dan yang disusun oleh senyawa non-protein selain protein, yaitu yang disebutnya gugus prostetik. Sementara yang non-protein itu apa saja? Ada yang termasuk kelompok ion anorganik, itu istilahnya disebut kofaktor. Dan ada yang senyawa penyusun enzim yang non-protein itu kelompok senyawa organik kompleks, itu istilahnya disebut koenzim.
Jadi penyusun enzim itu terdiri dari dua kelompok, yaitu protein dan non-protein. Yang non-protein disebutnya gugus prostetik, yang protein disebutnya apoenzim. Dan yang non-protein terdiri dari kofaktor bila penyusunnya adalah ion anorganik, dan koenzim bila penyusunnya adalah senyawa organik. Ya, selanjutnya kita bahas mengenai sifat-sifat enzim. Enzim mempunyai sifat bisa menggumpal jika dipanaskan, dan enzim itu akan rusak pada suhu panas di atas 50 derajat Celcius. Kemudian enzim bekerja spesifik, artinya hanya bekerja pada substrat tertentu. Misalnya enzim A hanya untuk substrat A, tidak bisa enzim A untuk substrat selain A. Kemudian enzim berfungsi sebagai katalis. Tadi seperti yang sudah dijelaskan, sebagai katalisator artinya akan mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi atau energi yang digunakan. Kemudian sifat enzim selanjutnya dapat digunakan berulang kali karena tidak ikut bereaksi. Jadi enzim itu mempercepat reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Kemudian diperlukan dalam jumlah sedikit dan umumnya bekerja bolak-balik atau dua arah. Selanjutnya cara kerja enzim. Enzim itu bekerja seperti tadi dikatakan untuk mempercepat reaksi, yaitu dengan menurunkan energi aktivasi atau yang disingkat EA, yaitu energi yang dibutuhkan agar reaksi kimia tertentu dapat terjadi. Jadi untuk melakukan sesuatu reaksi kimia itu membutuhkan energi. Kalau dengan menggunakan enzim, maka energi yang dibutuhkan akan berkurang. Ya, seperti terlihat pada grafik hubungan antara kecepatan reaksi dengan energi potensial yang digunakan. Nah, jadi energi aktivasi akan berkurang penggunaannya bila menggunakan enzim, di mana di sini yang pakai titik-titik tanda putus-putus itu adalah yang menggunakan enzim, sedangkan yang garis kuning itu tanpa enzim. Jadi yang menggunakan enzim, penggunaan energi aktivasinya menurun atau lebih sedikit dibandingkan dengan yang tidak menggunakan enzim. Ya. Jadi fungsi enzim itu menurunkan energi aktivasi cara kerjanya. Ya, selanjutnya. Nah, cara kerja enzim ini ada dua teori, yaitu ada teori gembok dengan anak kunci. Jadi harus klop antara gemboknya atau substratnya dengan enzimnya. Harus klop, karena itu disebutnya spesifik. Enzim memiliki bentuk sisi aktif yang sangat spesifik dan akan berikatan dengan substrat tertentu yang memiliki bentuk molekul yang sesuai. Jadi harus klop seperti kunci dengan gemboknya, ya, atau gembok dengan anak kuncinya. Kemudian teori kedua yaitu teori kecocokan induksi. Yaitu enzim memiliki bentuk sisi aktif yang fleksibel dan akan termodifikasi menyesuaikan bentuk substrat. Itu berbeda dengan teori gembok dengan anak kuncinya. Nah, untuk teori gembok dengan anak kuncinya terlihat di gambar. Nah, di mana yang hijau itu adalah substrat dan yang kuning adalah enzimnya. Iya. Sehingga kalau enzim menguraikan substrat harus pas, harus cocok. Jadi akan menyatu seperti itu sehingga reaksi cepat. Ya. Selanjutnya mengenai enzim itu bisa bekerja, tapi juga ada yang menghambat kerja enzimnya. Menghambat kerja enzim itu namanya inhibitor. Jadi inhibitor ada dua macam, yaitu ada inhibitor irreversibel, berikatan dengan sisi aktif enzim secara kuat sehingga enzim menjadi tidak aktif dan tidak dapat kembali seperti semula. Itu penghambat kerja enzim yang irreversibel.
Yang kedua, inhibitor reversibel. Ini berikatan dengan sisi aktif enzim secara lemah sehingga enzim dapat kembali seperti semula. Ya, jadi ini masih bisa lemah sehingga enzim masih bisa bekerja seperti semula. Yang inhibitor reversibel. Ya. Nah, ini seperti digambarkan cara kerja penghambat enzim yang reversibel, kompetitif, dan yang sebelah kanan yang inhibitor reversibel non kompetitif, ya, bisa dipelajari di gambar. Ya, selanjutnya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim sesuai dengan sifatnya, diantaranya tadi enzim akan rusak oleh suhu yang tinggi. Berarti faktor utama adalah suhu, kemudian tadi inhibitor atau penghambat, kemudian konsentrasi enzim, juga pH atau derajat keasaman, kemudian aktivatornya, konsentrasi substrat, dan produk atau hasil yang terurai. Itu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ya, itu mungkin yang saya bisa sampaikan bahasan mengenai enzim berhubungan dengan fungsinya dalam proses metabolisme. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.